Tidak ada satu napas pun yang keluar dari hidung kita kecuali takdir Allah berlaku padamu. Kita hidup, kita tidak tahu kenapa kita hidup. Tiba-tiba kita mati dan kita tidak tahu kenapa kita mati. Sampai detik ini kita masih hidup, kita tidak tahu kenapa kita masih hidup. Kita tidak tahu mengelola nyawa kita. Kita tidak tahu mengelola jantung kita. Kita tidak tahu mengelola apapun yang ada dalam diri kita. Tiba-tiba kita hidup, tiba-tiba nanti sampai waktunya, tiba-tiba kita sudah meninggal dunia. Nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan uang yang banyak, bukan rumah yang mewah, bukan jabatan yang tinggi, bukan. Nikmat yang terbesar, min tamamin nikmati alaika ayyarzuqaka ma yakfika. Nikmat yang terbesar itu ketika Allah memberikan apa yang cukup buat kamu. Yang menjadi persoalan, kita tidak pernah merasa cukup. Itu yang jadi persoalan. Jamaah takziah rahimakumullah. Pada takziah kali ini saya akan menyampaikan beberapa kalam-kalam hikmah daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Sebelum saya masuk di situ, saya ingin menyampaikan ada pesan dari orang yang sangat terkenal pada zamannya bahkan sampai sekarang, yang disebut dalam sejarah Iskandar Makedonia atau Iskandar Agung. Dia seorang raja yang agung pada zamannya. Dia menaklukkan banyak negara, mau Eropa sampai ke Kisra. Dalam perjalanan penaklukan negara-negara yang dia taklukkan, akhirnya sampailah dia di suatu perbatasan di India. Akhirnya Iskandar Makedonia ini meninggal di sana pada usia yang sangat muda. Sebelum dia meninggal, dia terkena suatu penyakit. Berbagai macam obat, semua tabib sudah dihadirkan, tapi tidak ada satupun obat atau tabib yang mampu menyembuhkannya. Maka dia panggil seluruh penasihat-penasihatnya, petinggi-petingginya, panglima-panglima perangnya. Dia bilang, saya punya 3 pesan, dan ini wajib hukumnya untuk dilakukan sebagai penghormatan kepada saya. Dia bilang yang pertama, saya akan meninggal dunia. Yang mengusung jenazah saya, yang mengangkat peti saya adalah tabib-tabib saya, para dokter-dokter saya. Tidak boleh orang lain. Yang kedua, jalanan yang menuju ke kuburan saya, taburkan semua hasil rampasan perang saya, apapun yang saya dapatkan di medan perang ini. Yang ketiga, biarkan tangan saya terjuntai keluar dari peti mati saya. Kemudian sebelum meninggal, dia menjelaskan kepada para pembesar dan para penasihat rajanya. Iskandar Agung ini berkata, kenapa tabib-tabib yang harus menggotong, menggiring jenazah saya? Saya ingin memberitahu kepada semua orang bahwa tidak seorang pun tabib bisa mengobati penyakit yang namanya kematian. Tidak satu obat pun yang bisa menyelamatkan orang dari kematian. Tidak ada dokter sehebat apapun bisa menjauhkan orang dari kematian. Maka dokter inilah yang akan membawa jenazah saya. Yang kedua, kenapa harus terjuntai tangan saya keluar? Biarkan kedua tangan saya keluar dari peti jenazah saya, supaya semua negara-negara yang pernah saya taklukkan melihat bahwa ternyata Iskandar Agung yang mampu menaklukkan sekian banyak kerajaan, hampir sepertiga dunia dia kuasai, ternyata dia meninggal tanpa membawa apa-apa. Yang ketiga, taburkan di jalanan menuju kuburan saya semua hasil rampasan perang saya. Emas, perak, permata, intan, berlian, taburkan di sana. Apa maknanya? Bahwa harta yang kita perebutkan mati-matian hanyalah setetes debu yang tidak berarti, tidak bisa
kita banggakan ketika kita sudah menjadi mayat yang digotong menuju kuburan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ini pesan yang sudah lama sekali, tapi sangat dalam dan sangat berarti buat kita, bahwa kita ini selalu berikrar dalam sholat kita. Apa yang kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, sholatku, ibadahku milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup, kita tidak tahu kenapa kita hidup. Tiba-tiba kita mati dan kita tidak tahu kenapa kita mati. Sampai detik ini kita masih hidup, kita tidak tahu kenapa kita masih hidup. Kita tidak tahu mengelola nyawa kita, kita tidak tahu mengelola jantung kita, kita tidak tahu mengelola apapun yang ada dalam diri kita. Tiba-tiba kita hidup, tiba-tiba nanti sampai waktunya, tiba-tiba kita sudah meninggal dunia. Maka bagi orang yang beriman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kematian dan kehidupan. Kenapa? Allah, Tuhan yang ada sekarang ini, ya tobandi muak mati tahu. Dia yang menghidupkan kita dan dia yang mematikan kita. Ya tobandi dia menjamin rezeki kita, dia yang menghidupkan kita, memfasilitasi kita. Ketika kita meninggal dunia, kita juga berjumpa dengan Allah. Maka jamaah sekalian yang sama berbahagia, apa kata Syekh Ibnu Athaillah, bahwa orang arif billah, orang yang mengenal Allah, mereka matlabul arifina minallah as-sidqu fil ubudiyyati wal qiyamu bi huquqir rububiyyati. Orang yang mengenal Allah, kesibukannya mereka sibuk bagaimana benar-benar di dalam beribadah. Maksudnya bagaimana cara ibadah yang benar-benar bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Bukan ibadah yang sekedar menggugurkan kewajiban. Pura mama sembahyang. Tapi sholat ini tidak ada bekas dalam dirinya. Saya sudah puasa. Puasa ini seolah-olah hanya menggugurkan kewajibannya saja. Tidak makan, tidak minum. Tapi tidak ada makna yang dia bawa dalam dirinya. Ini adalah orang awam. Orang arif billah, dia beribadah, dia ingin sampai kepada hakikat ibadah itu. Apa hakikat ibadah itu? Tunduk dan patuh kepada semua yang telah diatur oleh Allah. Menyerahkan diri secara total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qiyamu bi huquqir rububiyyati. Yang menjadi pokok tujuan hidupnya orang-orang yang mengenal Allah adalah bagaimana dia menegakkan hak Allah. Kadang kita ini seolah-olah kita ingin mengambil haknya Allah. Contohnya, ya Allah, apa nama dia anakmu? Ya elok nabung Allah Ta'ala. Kan Allah yang kasih, Allah yang ambil, ya terserah, kan dia yang punya. Beliau ini bengkel motor. Orang datang bawa motornya, Pak Kang, saya titip motor saya. Kalau dia mau ambil besok atau bulan depan atau 1 tahun ke depan, ya terserah dia, kan dia punya motor. Anda hanya dititipkan saja. Anda tidak berhak melarang, karena bukan hak Anda. Begitulah nyawa, begitulah anak, begitulah istri, begitulah harta, jabatan, dan seterusnya. Semua hanya titipan. Maka berikan haknya Allah. Kita enggak. Ketika kita sudah punya harta, seolah-olah harta itu kita yang punya. Kita punya anak, seolah-olah kita yang punya. Bahkan nyawa kita sendiri bukan kita yang punya. Siapa yang bisa bayangkan seorang anak muda masih gagah, masih kuat-kuatnya, tiba-tiba meninggal? Secara akal sehat mungkin dia masih bisa diselamatkan. Tetapi yang namanya asbab itu apa saja. Mungkin orang hanya terpeleset di WC meninggal. Mungkin orang hanya makan bakso, ada kejadian dia makan bakso meninggal. Tidak bisa turun itu bakso di lehernya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa amniyatun. Kita semua berharap agar kita mendapat nikmat kubur, agar kita mudah
ketika berjumpa dengan malaikat mungkar nakir, ketika di pengadilan Allah dihisab dengan hisab yang ringan, kemudian kita berjalan menuju surganya Allah. Semua kita berharap ingin selamat di dunia wal akhirat. Tapi yang namanya ar-raja, kata Syekh Ibnu Athaillah, maka ranahu amalun. Tidak cukup hanya berharap, tapi harus dibarengi dengan amal. Wa illa fahu amniyatun. Kalau hanya berharap, ingin, itu hanya angan-angan namanya. Cita-cita harus dibarengi dengan tindakan. Saya mau jadi angkatan, tentu Anda harus banyak olahraga. Saya mau jadi atlet, tentu Anda harus menjaga fisik, menjaga kesehatan, tidurnya diperbaiki, makanannya diatur, olahraganya teratur. Kenapa? Karena dia punya cita-cita. Tapi kalau makan saja kerjanya, tidur saja kerjanya, tidak pernah latihan, bagaimana mau jadi atlet? Itu namanya angan-angan. Begitulah kita di dalam kehidupan ini. Banyak orang kepengen dapat nikmat kubur, ingin ditanya mungkar nakir dengan nyaman, ingin masuk surga dengan selamat, tapi amalnya tidak ada. Itu namanya menghayal, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kemudian Syekh Ibnu Athaillah berpesan kepada kita bahwa ada dua tipe manusia dalam hidup ini, orang yang lalai dan orang yang ingat. Beliau berkata, al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'alu. Orang yang lalai ketika dia bangun pagi, dia berpikir, hari ini saya mau kerja apa? Saya mau ke kebun, saya mau ke kantor, saya mau ke pantai, atau saya mau jalan-jalan. Wal aqilu, orang yang berakal, yanzuru madza yaf'alullahu bihi. Apa yang akan Allah perbuat kepada saya? Yang dia pikir Allah takdirkan apa untuk saya hari ini, maka dia biarkan takdir Allah itu berjalan. Malam ini kita di sini. Anda pikir tadi pagi ketika Anda bangun Anda akan duduk di sini? Saya pun tidak berpikir saya akan duduk di sini. Ini namanya yaf'alullahu bih. Ini perbuatan Allah, kehendak Allah, pengaturan Allah. Ini anak-anak tidak ada yang tahu bahwa dia akan duduk di depan saya. Malam ini di sini. Karena tidak ada bayangan bahwa akan ada peristiwa tadi pagi sampai malam hari ini. Ini adalah perbuatan Allah. Orang-orang beriman itu dia selalu serahkan kehidupannya total kepada Allah. Kita enggak. Setiap kita bangun, besok ini. Maka seolah-olah dia yang mengatur hidupnya, tetapi ternyata hidup kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah berpesan kepada kita bagaimana kita memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa min tamamin ni'mati 'alaika ay yarzuqaka ma yakfika wa yamna'uka ma yudghika. Nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan uang yang banyak, bukan rumah yang mewah, bukan jabatan yang tinggi, bukan. Nikmat yang terbesar, min tamamin ni'mati 'alaika ayyarzuqaka ma yakfika. Nikmat yang terbesar itu ketika Allah memberikan apa yang cukup buat kamu. Yang menjadi persoalan, kita tidak pernah merasa cukup. Itu yang jadi persoalan. Di sini kita sudah punya 2 kapling, 3 kapling. Melo silo morwali. Agero morwali. Melo si buka 10 itu koro. Pura morwali melo silo Kalimantan. Aga sokoro. Wah, buka sempang koro. Boleh Kalimantan melo silo toli-toli. Aga kurang kasih tambah ngokoro. Enggak ada puasnya. Ini yang jadi persoalan. Min tamamin ni'mati 'alaika ayyarzuqaka ma yakfika. Allah memberikan kepada kita rasa cukup. Kita yang mencukupkan. Wa yamna'uka ma yudghika, dan Allah menghalangimu dari apa yang membuatmu durhaka kepada Allah. Keinginan kita memperturutkan apa yang dikatakan oleh nafsu kita, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, belum cukup ini, belum cukup ini.
maka itu akan membuat kita lalai. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang jadi persoalan dalam kehidupan kita sebenarnya kita tidak mengenal Allah. Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah? Inna bahasa carana nak mulai muajapui sitongan-tongan na di Allah Ta'ala. Kenapa kita tidak menyembah dengan sebenar-benarnya? Karena kita tidak kenal Allah. Bagaimana engkau bisa sampai kepada Allah? Wusuluka ilal ilmi bihi. Engkau harus mengetahui dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Wa illa fajalla rabbuna ayyatasila bihi syai'un. Jikalau engkau ingin sampai kepada Allah, itu mustahil. Ya. Karena Allah bukan makhluk, bukan sesuatu. Ya. Tetapi kalau engkau merenungkan, engkau coba memahami, nasangi pahang. Orang Mandar juga bilang pahang. Mu pahang isi tongat-tongan na dia Allah Ta'ala, dia hadir dalam kehidupan kita. Ketika engkau memahami itu, maka engkau merasakan keberadaannya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Tidak ada satu napas pun yang keluar dari hidung kita kecuali takdir Allah berlaku padamu. Setiap napas yang kita keluarkan selalu ada takdir Allah yang berjalan di situ. Itu bagi orang yang arif billah, tapi orang yang lalai tidak peduli dia itu. Makanya kata orang-orang yang mengenal Allah, at-turku ilallah ka'adadil anfas. Jalan menuju Allah itu sebanyak hitungan napasmu. Makanya ada dinamakan zikir napas. Tanggalalang lo di Allah Ta'ala si tengang ime dinna hembusan napasmu. Ya. Berapa banyak napasmu dalam satu hari? Sebanyak itulah seharusnya engkau sadar, engkau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu jalan untuk mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, sebagai kesimpulannya bahwa kematian seseorang itu menjadi nasihat yang sangat dalam buat kita, terutama kejadian-kejadian seperti ini, kejadian yang tidak diduga-duga. Yang masalah bukan orang matinya, yang masalah kita. Dia itu mati, alhamdulillah tu salama. Mengapa yang sangat tu salama? Dia meninggal tertimpa sesuatu. Ya. Nonton di kaju. Dia dijatuhi benda berat. Siapa yang meninggal dunia karena gempa bumi atau ditimpa benda berat, mati tenggelam, ya, itu termasuk syahidud dunia namanya. Orang mati syahid dunia. Apa bonusnya dari Allah? Tidak disiksa di alam kubur. Berarti dia dapat bonus, iya. Bonus itu terserah Allah mau kasih siapa saja. Makanya tidak boleh dipandangin teng orang. Ah, apa tuh ya anu dia onder rumah sembayang. Belum tentu, jangan sampai dia mati husnul khatimah. Ada juga kemarin mati dibakar kan gitu. Dia ini meninggal tertimpa reruntuhan atau sesuatu yang berat. Maka orang seperti ini namanya syahidud dunia. Dia diangkat azab kuburnya. Jadi beliau sudah selamat. Kita dia tidak tahu bagaimana kita ini. Maka jadi pelajaran buat kita selalu minta kepada Allah dengan doa, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah berilah husnul khatimah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, cukup apa yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Minallahil musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.